Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue di Julian Motovlog. Di kesempatan kali ini sesuai judul cuy, kita bakal bahas sebuah pembahasan yang agak sedikit menarik ya cuy. Jadi kali ini gue nggak sunmori, nggak apa ya cuy. Ini vlog khusus buat kalian yang banyak bertanya ya cuy. Di sini kita bakal bahas mengenai bidang yang gua tekuni ya kali ini, yaitu tentang remap pada motor ya, motor terutama CBR ya, keluarga Honda gitu ya. Ada CBR, CB, Sonic, GTR, terus Supra injeksi ya. Ada juga CRF, ada juga terus kayak apa namanya CB lama gitu ya. Dan di sini gua bakal bahas perbandingan ya. Penggunaan ECU standar remap atau pakai Juken saja teman-teman gitu ya. Jadi di sini ada sebuah opsi yang memang agak menarik untuk dibahas ya cuy. Jadi teman-teman banyak bang, lebih unggul mana ya ECU standar remap sama keluaran produk BRT atau RSR ya. Jadi di sini gue bakal bahas kelebihan dan kekurangannya juga ya untuk masing-masing ini ya cuy, apa namanya produk ya, antara produk kayak Honda original standar remap atau BRT gitu ya. Jadi di sini kita akan bahas ininya dulu ya cuy, mengenai pertanyaan kalian dulu ya, lebih worth it mana ya antara standar remap sama BRT gitu ya. Jadi di sini gue bakal bahas mengenai pertanyaan tersebut. Jadi untuk kalian ya yang bagi dana-dana pelajar atau low budget atau mungkin masih sayang gitu ya mengeluarkan duit banyak, itu kalau menurut gua lebih ke standar remap ya cuy. Jadi kenapa gua bilang seperti itu, karena standar remap tuh tidak terlalu mahal ya cuy, antara ya tergantung bengkelnya juga ya cuy. Jadi ranknya ada yang matok harga 150.000 sampai 400 ribuan ya cuy. Jadi kita gimana ya cara memilihnya, atau ya bagaimana budget kita ya. Kalau memang budgetnya sangat minim ya kita rekomendasikan ke standar remap saja cuy. Mengapa gue bilang demikian ya? Karena seperti itu ya cuy. Untuk dana sebuah modifikasi motor tuh menurut gue tuh gak bisa dipaksakan ya. Jadi bergayalah sesuai dengan isi dompet kalian. Jadi kalau memang dana kalian sangat minim ya kita rekomendasikan ke standar remap. Tapi kalau mau sabar dikit ya, mungkin dana minim tapi ditabung, gua agak ke ini ya cuy, apa namanya, agak merekomendasikan kalian pindah ke RSR ya cuy. Lumayan ya cuy, itu kalau RSR mini RC ya itu ya, itu harga sekitar 3 jutaan ya. Menurut gua lebih worth it itu ya daripada produk si kuning ya, atau produk sebelah. Jadi menurut gua kalau dana kalian memang minim dan mau nabung, sekalian aja ke RSR aja cuy. Karena di situ fiturnya jauh lebih mantul ya, lebih komplit juga. Di situ juga banyak settingan yang menurut gua sangat bagus sekali ya cuy, untuk motor-motor standar ataupun sudah bore up gitu ya. Jadi ya seperti itu ya. Kita kalau memang budgetnya sangat minim, kita anjurkan ke standar remap saja, oke? Dan untuk produk BRT ya, harganya sekarang gua update sekitar 1,1 ya buat CBR. Gua karena pakai motor CBR, jadi gua kompilasinya ke CBR aja ya cuy. Jadi biar mudah gitu gua ngomong, biar kira-kira ya cuy. Karena gua juga udah survei sana sini untuk harga BRT itu sekitar 1,1. Untuk RSR ya, RSR tuh kisaran yang mini itu 3 sampai 4 jutaan ya. Itu untuk produk ini saja cuy, belum termasuk setting atau mappingnya ya. Itu hanya produknya saja atau ECU-nya saja cuy. Jadi ya seperti itu, bisa milih kalian ya cuy. Terus apalagi untuk ini ya cuy, kalau kalian memang ya ini saya tahu gua ya cuy, kalau kalian para user BRT itu bisa apa namanya, bisa ya intinya pernah ngalamin yang namanya motornya tuh
ada beberapa kondisi yang menyebabkan motornya itu nggak enak alias berbet atau apa namanya, ya intinya berbet itu karena si BRT itu, produk BRT belum di ini ya cuy, belum dilengkapi dengan sensor suhu cuy. Jadi kalau memang suhunya dingin gitu ya, otomatis motor nggak bisa deteksi bahwa ini apa, nggak bisa langsung menyesuaikan semua antara bahan bakar semuanya. Jadi kalau kondisi dingin, para user BRT pasti mengeluhkan ya, motornya berbet ya cuy, atau mappingnya jadi nggak enak ya, kayak motor balap, kayak motor bore up gitu ya, kayak gitu ya. Apalagi kalau kalian yang suka San Mori ke mana, ke di daerah ya, setahu gue di daerah gue ya, namanya Pratin tuh, dia suhunya dingin banget ya sih, kadang dingin banget pokoknya. Jadi banyak user kuning ya, banyak user nabati itu mengeluhkan motornya berbet ya, kayak seperti itu ya cuy, karena belum dilengkapi dengan sensor temperatur ya. Jadi mungkin kalau di mapping apa namanya, di suhu normal kayak gini ya, 30 derajatan tuh masih aman ya cuy, nggak ada masalah. Tapi kalau ketika kita ke suhu yang dingin, otomatis belum bisa menyesuaikan ya cuy ya. Oke, dari segitu pun kita langsung bisa menilai bahwa kita lebih cenderung, kalau dari gua ya cuy, lebih ke standar remap aja cuy, karena nggak terlalu ribet setting lagi gitu ya. Jadi kalau di ECU standar remap tuh settingannya tuh fix alias nggak bisa berubah, walaupun ya nantinya dicopot atau di reset itunya ya, lubang OBD-nya tuh tetap aman, nggak hilang ya, istilahnya remapannya nggak hilang. Jadi dari segi harga sama segi user pun ya itu bisa, maksudnya lebih memilih ECU standar remap. Dan di segi lain ya, dari kelebihannya ya, dari BRT itu settingannya lebih kompleks cuy. Jadi lebih bagus buat motor-motor yang udah bore up 62 ke atas ya. Kalau kelas-kelas 150-an ya, itu kan biasanya bore upnya ke atasnya yaitu 177 atau mungkin 180 atau 200 gitu ya. Kalau gua sih lebih, kalau kalian punya dana lebih ya pakai racer ya cuy. Mungkin kalau kalian low budget lagi, kalian bisa memilih pakai BRT, karena BRT tuh udah dilengkapi banyak fitur banget ya cuy. Ya kalau kita mau bandingkan dengan ECU standar remap ya jauh ya cuy. ECU standar remap jauh di bawahnya cuy, karena kalau di BRT itu mappingnya bisa buat dual band ya cuy, alias dua settingan, dua mappingan dalam satu ECU, dan dia dilengkapi dengan saklar dual band karena dan bisa diubah-ubah. Nah, di sini gue bakal menjelaskan sedikit. Banyak teman-teman yang bilang, "Bang, itu ECU standar bisa dibikin helikopter, launch control atau yang lain." Gue jawab bisa ya cuy, tapi itu dalam satu mappingan alias satu kali main ya, nggak ada saklar, nggak ada yang bisa diubah lagi ya cuy. Jadi ya kayak gitu. Jadi misal kalian helikopter, rumble idle sama launch control misal nih di ECU standar, ya udah gitu doang. Otomatis kalau kalian jalan langsung ke 3 mappingan itu ya cuy. Jadi nggak bisa dipilih-pilih. Nah, kelebihannya di BRT itu bisa dipilih cuy. Misal kalian mappingan satu untuk harian, yang dua untuk pas rest gitu ya, itu bisa. Jadi dua settingan ini bisa diubah-ubah sesuai dengan keinginan kita. Jadi lebih menguntungkan bagi kita ya. Ya kalau misal kita dipakai harian ya buat helikopter atau itu kan otomatis bensin mungkin lebih sedikit boros. Jadi kalau di ECU standar ya udah boros gitu ya. Kalau pakai ECU BRT bisa di pindah ya, alias di pindah mapping atau dual bandnya tuh bisa bekerja. Nah, itu salah satu keunggulan BRT yang pertama. Yang kedua ya, kalau di BRT itu bisa dilengkapi dengan extra injektor atau tambahan injektor ya. Jadi itu ada kabel buat masang injektor yang ekstra, dan itu biasanya masangnya di depan throttle body kita ya cuy. Jadi pakai bracket lagi, dan itu namanya extra injektor, dan itu bisa dipasang. Nah, setahu gua tuh yang udah dilengkapi dengan extra injektor tuh yang
tipe dual band yang racing turbo ya cuy. Jadi di situ ada extra injector dan bisa sangat berguna banget ya buat motor-motor yang emang udah di bore up ya cuy. Jadi lebih maksimal lagi karena pakai dual injector cuy. Jadi tuh setengahnya bagus banget cuy. Jadi ya kayak gitu ya cuy. Lebih maksimal buat atasan cuy. Jadi kalau di kita ya, di ECU standar remap tuh belum ada cuy. Ya extra injector sama dual band tuh belum ada. Jadi kalian ya ada harga ada barang cuy. Kalian nggak mungkin mendapatkan harga yang murah dengan fitur yang lengkap tuh kayaknya ya 1001-an ya cuy. Itu ya itu untuk perbandingan antara ECU BRT dual band ya sama ECU standar remap ya. Ya pokoknya kita kembali aja ke budget kita cuy. Terus apalagi kekurangannya ya, untuk dibandingkan lagi yaitu mengenai keawetan mungkin ya cuy. Keawetan mungkin dari segi keawetan kita bisa bilang 50-50 ya cuy. Namanya barang elektrik itu kan susah ditebak. Dan menurut survei gua ya cuy, jadi kalau ECU BRT itu mungkin sedikit lebih rentan ya, karena sensitif banget sama kelistrikan di motor cuy ya, untuk ECU BRT cuy. Jadi sekali aja aki kita ngedrop tuh bakal mapping tuh bakal kacau ya cuy. Motor pun nggak enak dipakai. Terus parahnya lagi sistemnya tuh kayak miss gitu ya, atau rusak gitu ya. Jadi ya kalau kita pakai BRT kaki kita wajib sehat terus cuy. Jadi nggak boleh yang namanya kecolongan aki ya cuy kalau pakai ECU nabati ya cuy. Jadi apa namanya, apapun itu ya, kalau kita memang nggak rawatan atau nggak kontrol selalu ya, apapun itu barangnya, apapun itu harganya, mau 100 juta pun harga ECU ya, kalau memang kalian nggak rawatan ya pasti nggak awet gitu ya cuy. Jadi kita bisa memforsir ya, apa aja yang harus kita lakukan agar ECU itu awet atau agar kendaraan itu awet ya cuy. Jadi walaupun misal ECU 100 ribuan pun kalau kita rawatnya bener, pemakaiannya bener, insya Allah akan awet ya cuy. Oke cuy, kembali ke topik. Maaf tadi ada sedikit iklan ya cuy. Jadi kembali lagi ke topik ya. Mungkin ya banyak sekali sekarang tukang-tukang remap bisa menawarkan ya remap standar ya. Bisa bikin helikopter launch control, backfire, sama remel idle atau timing kuda ya. Itu menurut gua nilai plus dari ECU standar remap ya cuma itu aja sih cuy. Maksudnya dengan ECU standar pun kita bisa mengoprek atau lebih berkreasi lagi ya, untuk ya sekedar gaya-gayaan aja sih menurut gue ya cuy. Ini full kabut anjir. Ini full kabut teman-teman. Ini tumben banget nih. Jadi kayak gitu ya cuy. Mungkin sekarang kalian ya atau ngabers atau teman-teman yang mungkin dana minim kepengen helikopter, kepengen launch control, kalau di CBR ya itu udah tersedia ya di tukang remap di daerah kalian ya. Dan harganya pun bervariasi ya. Kalau harga jangan tanya ke gua ya cuy. Nanti kalau harga tanya ke gua ya gua jawab sesuai harga gua cuy. Jadi ini full kabut cuy ya. Udah lama banget udah nggak nggak kabut-kabutan kayak gini ya cuy. Nah ini nih, kalau BRT lewat sini nih udah pasti berbet kayak motor balap cuy. Dan ini motor gua masih standar ya, standar remap, dan ya kayak gini nggak aman ya, nggak berbet. Kalau BRT ini udah pasti berbet parah cuy. Parah ini mah. Ya mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Apabila kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Gua Julun NP. Atas nama pribadi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, pedas, boom.